Sunanul ghusli. Sekarang kita berbicara sunnah-sunnah mandi. Nggak hanya cukup yang wajibnya aja, yang sunnah mesti diperhatiin nih, biar dapat pahala lebih. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, menunjukkan dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku nanti bersama Nabi Muhammad dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatiin sunnahnya juga. Sunanul ghusli, sunnah-sunnah mandi, kafiratun, sangat banyak sekali. Minha diantaranya at-tasmiyatu, membaca bismillah. Kalau dalam kamar mandi jangan dilafadzkan, dalam hati aja sambil digerakkan bibirnya dia. Yang kedua as-siwaku, memakai siwak. Waduh, kita nggak biasa pakai siwak kamar mandi, gimana dah? Pakai apa saja deh. Kain ente itu diniatkan untuk bersiwak. Dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashin, menggosok gigi dan sekitarnya dengan segala yang kasar. Atau sekarang pakai sikat gigi, sama. Pakai sikat gigi diniatkan untuk bersiwak. Kan kasar jadi gitu. Oke, kita sikat gigi niat siwak, dapat pahala. Dapat pahala. Yang ketiga al-qiyam, sunnahnya mandinya berdiri. Ya, jangan rebahan mandi, jangan. Berdiri. Yang keempat istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang kelima ghuslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu. Yang keenam al-madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, juga sunnah mandi itu. Nanti beda lagi, ada wudunya juga ntar. Disunahkan kembali untuk kumur-kumur lagi, masukkan air ke dalam hidung. Yang ketujuh ayyabula qablal ghusli, dia kencing dulu sebelum mandi. Ini sunnah in kana min khurujil mani, apabila hadas besarnya dia sebabnya keluar air mani. Ya, kalau sebabnya itu hadas besarnya, sunnahnya buang air seni dulu tuh. Jangan langsung mandi. Kenapa illa sebabnya? Liyakhruj ma baqiya minal mani al mawjud fi ghasabatiz zakar, agar keluar yang tersisa dari mani yang ada di di sisa di batangnya dia itu. Ya. Kenapa? Falau lam yabul, kalau dia enggak buang air seni dulu, summa salah, kemudian dia mandi langsung, faghasluhu sahihun, mandinya sahih sah. Dia niat terangkat hadas besarnya. Walakin law bala fima ba'da khurujin fima ba'du, akan tetapi kalau dia keluar, kalau dia air kencing, walakin lau bala fima ba'd, tapi kalau misalnya dia kencing setelahnya, wa kharaja ma'al baul al-maniyu al-mawjud fi ghasabatiz zakar, dan keluar bersama air seni itu sisa maninya yang tersisa di batangnya dia, wajib alaihi al-ghuslu marratan ukhra, maka wajib baginya mandi sekali lagi. Repot gak itu? Padahal itu sisanya itu. Sisanya. Makanya sunnahnya untuk dia buang air seni terlebih dahulu. Tujuannya apa? Biar sisa almani yang ada di batangnya keluar. Kan bisa masih tersimpan di situ, bisa. Walaupun yang kedua keluarnya kan nikmat udah, sisanya doang. Lah pas barengan sama kencing itu, lihat yo, tanda-tandanya mandi, wajib mandi dari ulang. Repot gak begitu? Repot. Makanya sunnah apa? Kencing terlebih dahulu sebelum mandi. Ini kalau janabahnya sebabnya karena khurujul mani, keluar daripada al-mani. Tapi kalau sebab janabah yang lain kayak perempuan kelar dari haid, itu enggak disunahkan juga. Yang disunahkan sebab khurujul al-mani. Yang kedelapan sunnahnya izalatul ghadar qablahu, menghilangkan kotoran sebelumnya yang menjijikan. Kan di kotoran depannya tuh ya, bersihin dulu, bersihkan dulu sebelum mulai dia mandi. Bahasa kita cebok dulu gitu.
Ya, jabok dulu depan belakang. Yang kesembilan al-wudu qablahu, sunnahnya mandi al-wudu, sunnahnya wudu qablahu sebelum mandi, au ba'dahu, atau boleh dia wudunya setelah mandi, au asna'ahu, atau boleh di pertengahan mandi. Pilih di antara tiga itu. Boleh wudunya sebelum mandi, kemudian boleh juga setelah mandi atau pertengahan mandi. Jelas ya? Itu. Kalau wudunya di permulaan sebelum mandi, kalau dia mandinya memegang kemaluan, pakai telapak tangannya batal. Nah, lebih perhatian begitu. Yang ke-10 sunnahnya ta'ahudul ma'atif, memperhatikan lekukan-lekukan. Ay al-amakin, tempat-tempat allati yukhsha, yang dikhawatirkan. Ada musulil ma ilaiha, tidak sampainya air kepadanya. Sudah tadi sebutin. Uping, lekukan-lekukan perut, selangkangan, yang di bawah kuku. Kemudian di tumitnya dia tuh yang pecah-pecah. Perhatian. Sunnah yang ke-11 tahrilus sya'ri, menyelak-nyelakan rambut. Begini pakai jari-jarinya dia. Sunnah. Biar bagiannya semuanya masuk kena tuh. Lebih-lebih perempuan yang rambutnya panjang. Perhatian di sini, masukin tangannya. Yang ke-12 sunnahnya adalku, digosok. Jangan hanya diguyur aja, gosokin semuanya. Yang ke-13 at-tayamun, sunnahnya mendahulukan yang sebelah kanan. Kayak percis, kayak mandiin mayit, yang kanan bagian kanan dulu depan, baru yang kiri. Belakang yang kanan dulu, baru yang kiri. Begitu. Yang ke-14 at-taslis, sebanyak tiga kali. Sunnah juga. Yang ke-15 al-mualah, bersambungan, artinya langsung sekaligus dikelarin mandinya. Jangan separuh-paruh. Mandinya malam dari pusar ke bawah doang. Ntar terusin dari putar ke atas pagi-pagi. Boleh gak? Boleh, gak apa-apa. Karena dengan ente niat cebok mengangkat hadas besar aja, itu terangkat bagi yang terbasuh. Yang belum terbasuh sisanya. Tapi yang paling afdal al-mualah secara langsung itu, bersambungan, dikelarkan mandi wajibnya, jangan separuh-paruh. Ya, kecuali karena darurat, misalnya di waktu malam yang sangat dingin misalnya. Paling kagak dia bersihkan apa? Kemaluan dia dengan niat mengangkat hadas besar sekaligus kaki, kemudian berwudu di situ. Besok baru terusin yang bagian atas, nggak apa-apa gitu. Nanti subuh mandi hadas besar. Tapi yang semalam udah separuh itu terangkat hadasnya itu. Tapi belum semua. Tapi sunnahnya yang paling afdal, kalau nggak ada uzur langsung semuanya al-mualah bersambungan, dikelarin langsung. Yang ke-16 ayyagtasila mastural aurah, dia mandi mastural aurah dalam keadaan tertutup auratnya, ditutup daripada auratnya. Jangan bugil gitu walaupun nggak ada yang lihat. Kalau bisa maamkan sebisa kita. Misalnya ada kain kita tuh ya yang habis pakai mau mandi, ya pakai dulu aja sampai sini nih, sama perut biasa mandi. Ntar mau ganti baru dibuka nggak apa-apa. Ganti telanjang mulut nggak jadi masalah. Ya aku. Tapi kalau harus misalnya kelihatan telanjang bulat dah, dia baca doa apa tuh? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya itu? Allahumma shalli Muhammad, lupa jadinya. Apa? Nah, itu kalau kita baca itu makhluk Allah yang ada di kamar mandi yang menyaksikan aurat kita di situ. Ditutup semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Bismillahilladzi la ilaha illa. Benar. Bacanya. Bismillahilladzi la ilaha illa.
Itu baca biasa itu. Kalau kamar mandi baca biar jin nggak ngeliat. Ya. Jadi sunnah menutup daripada aurat. Wahya as-sawatain. Sawatain aurat ini maluan depan, kemaluan belakang. Wa yusannu lahu satruhuma, disunnahkan baginya menutup keduanya. Haitsu innaha auratuhu fil khalwah, karena itu keduanya aurat fil khalwah, di dalam kesendirian. Jadi orang sendiri itu ada auratnya. Sendiri ada auratnya. Apa auratnya? Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Jadi nggak boleh inti tidur di kamar mobil, nggak boleh, haram. Karena auratnya inti itu, walaupun nggak ada orang, itu auratnya inti fil khalwah, ketika sendiri, kemaluan depan dan belakang. Illa li hajah, kecuali kalau ada hajat untuk membukanya. Walau adnal hajat, meskipun hajat yang paling rendah, ulama bilang. Kayak mandi kan hajat ya, dibuka nggak apa-apa. Tapi yang lebih afdal itu ditutup, sunnahnya ditutup. Dua kemaluan. Kemudian sunnah juga alla yanqusa ma'uhu ansa, airnya tidak kurang dari satu sok. Satu sok itu arba'atu amdad, adalah 4 mud. Mud begini, di mudun Nabi segini mud. Jangan kurang dari 4 kali begini. Ya. Ini satu mud begini, di mudun Nabi. Dengan tangannya di sini. Perkiraan kita sekarang ulama bilang 7 ons lah. 7 ons setengah. Ya, ada yang mengatakan begitu. Satu mud. Itu kalau ukuran beras. Kalau air begini, satu mudnya di 2 genggaman kita. Jangan kurang dari 4 kali begini. Satu sok 4 mud. Paham tuh? Satu mud begitu. Kalau satu sok 4. Jangan kurang dari segitu. Paling segayung segitu dia. Gimana? Bisa sih. Kalau mandi nggak kurang dari satu sok. Kalau wudhu nggak kurang dari 1 mud, dikatakan sunnahnya. Kalau model kayak kita kan nggak bisa. Kalau Nabi bisa, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena airnya itu seneng nempel sama Rasulullah. Kalau kita airnya gini kabur, mentah. Ya. Kemudian yang ke-18, ayyagtasila fi mahallin la yanaluhu fihi rasyas, dia mandi di tempat la yanaluhu, yang ia tidak mendapati fihi, pada tempat itu ar-rasyas, percikan. Jangan mandi yang sekiranya air mercik balik lagi tempat itu. Gimana sulit ya? Kalau kita biasanya dimandi ubin itu ya, kamar mandi sekarang itu. Usahakan begini, biar air yang mandi kita itu enggak memercikan, kembali kepada tubuh kita. Begitu aja, usahakan. Tapi sulit, ya, sulit. Zaman dahulu mungkin kan enggak pakai bawahnya ubin segala macam tanah, iya, itu. Makanya sunnah untuk seperti kita buang air seni, ketika di tanah di mana itu sunnah untuk digemburkan daripada tanahnya, biar cepat masuk dan tidak memercikkan ke tempat lain. Ya, maafkan sebisa mungkin.